Hai, selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam mempelajari bab 1 tentang pola bilangan. Ya, pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua kita ini akan belajar tentang macam-macam pola bilangan. Nah, terdapat banyak pola bilangan dalam matematika. Di antara pola bilangan itu, ada beberapa yang merupakan bilangan istimewa. Jadi, kita akan membahas 5 pola bilangan istimewa, tapi pada pertemuan ini kita bahas 4 saja. Nanti satunya kita bahas di pertemuan ketiga ya. Oke, pola bilangan istimewa yang pertama namanya adalah pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil ini Ibu yakin kalian sudah tahu angka-angkanya dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan selanjutnya. Jadi ditambah-tambah angka 2 ya. Ya. Gambarnya, pola itu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Gambarnya itu Ibu bedakan warna ungu dan warna biru. Kenapa? Supaya dalam pertemuan ini kita akan belajar mencari polanya. Ibu kasih warna ungu dan biru supaya kalian bisa menemukan polanya. Oke. Sekarang gimana mencari polanya? Kalian perhatikan. Jika kalian perhatikan pada gambar itu, bilangan pertamanya adalah 1 ya. Nah, sekarang kalian Ibu minta perhatikan ini. Perhatikan yang Ibu lingkari dengan gambar yang ada di atas. Ya. Bilangan ke-1 pada gambar itu kan bilangan ke-1 adalah 1. Nah, bilangan ke-1 adalah 1 yang gambar lingkaran ungu. Bilangan kedua yaitu 3 kan? Dapat 3 dari mana? Yang ungunya ada 2, yang birunya 1. Jadi, ungu tambah biru, 2 ditambah 1. Jadi Ibu ulang, bilangan kedua sama dengan 2 ditambah 1. Nah, kalau bilangan ketiga, yaitu berarti kita lihat yang ketiga, itu bilangan warna ungunya, lingkaran ungunya 3, lingkaran birunya 2. Sehingga 3 ditambah 2. Jadi 5. Lalu, bilangan keempat sendiri, ungunya ada 4, birunya 3. Sehingga bilangan keempat adalah 4 ditambah 3. Kalau bilangan kelima, berarti yang ungunya ada 5, lingkaran birunya ada 4. Sehingga untuk mendapatkan bilangan kelima yaitu 5 ditambah 4. Nah, bilangan kelima kan 9 kan? 5 tambah 4, 9. Oke, dalam hal ini kalian perhatikan lingkaran ini. Jika kita amati ternyata polanya adalah ditambah dengan angka sebelumnya. Ya kan? Nah, ditambah dengan angka sebelumnya kayak gimana? Seperti ini. Bilangan kelima itu dapat dari 5 tambah 4. Angka 4 kan adalah angka sebelumnya dari 5. Ya kan? Nah, contohnya lagi bilangan ketiga. Cara mendapatkan bilangan ketiga yaitu 3 ditambah 2. Nah, 2 adalah angka sebelum dari 3. Jadi untuk mencari bilangan ketiga yaitu 3 ditambah 2. Nah, demikian halnya dengan dalam contoh ini. Kalian perhatikan contoh ini. Ini 11. Berarti kalau mau cari bilangan ke-11, 11 tambah 10.
10 adalah bilangan sebelumnya dari 11. Ya kan? Nah, 18 ditambah 17. Karena 17 itu adalah angka sebelum dari 18. Nah, 15 ditambah 14. 14 itu adalah angka yang berada tepat sebelumnya 15, gitu ya. Kalau 85 berarti 85 ditambah 84. Karena 84 berada di sebelumnya 85. Jadi, untuk bilangan ganjil, polanya adalah ditambah dengan angka sebelumnya. Sehingga, jika kita ingin mencari bilangan ke-10, nah, kalian bisa isi sendiri. Caranya yaitu bilangan ke-10. Cara mencari bilangan ke-10 gimana? Nah, menggunakan polanya tadi ya. Berarti ditambah dengan angka sebelumnya. Jadi yang titik-titik ini yang masih kosong, silakan kalian isi sendiri. Bagaimana caranya? Berdasarkan kayak gini. Nah, polanya apa? Polanya yaitu ditambah dengan angka sebelumnya. Silakan kalian isi sendiri. Nah, sekarang ini adalah rumus dalam rumus polanya. Jadi kalau rumus berarti kita akan menggunakan sebuah variabel. Jadi n dan ditambah dengan n kurang 1. N kurang 1 adalah angka di sebelumnya n. Jadi n ditambah n kurang 1. Atau 2n dikurang 1. Nah, ini nanti akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Oke, kita lanjut pada pola bilangan yang kedua, yaitu pola bilangan genap. Pola bilangan genap. Nah, Ibu yakin kalian juga tahu bilangan genap itu seperti apa? Bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. 12, 14. Angka pertamanya adalah 2, dan berikutnya tinggal ditambah-tambah 2. Nah, polanya dapat digambarkan sebagai berikut. Kalian lihat gambar ini. Ibu sudah gambarkan dengan warna yang berbeda juga. Itu untuk membantu kita dalam menemukan polanya. Nah, ada warna hitam, ada warna merah. Oke, mari kita belajar mencari polanya dengan cara yang tadi ya. Kalian perhatikan lingkaran hitam dan lingkaran merah. Terus kalian sambil perhatikan penjelasan Ibu yang ini. Nah, saat kalian melihat gambarnya, ternyata gambar yang ini, ya, bilangan ini kan bilangan pertama, bilangan ke-1. Bilangan ke-1 kan 2. Nah, gambarnya itu hitamnya 1, merahnya 1. Sehingga ini 1 tambah 1. Hitamnya 1, merahnya 1. 1 tambah 1 kan 2. Sama ya. Nah, sekarang bilangan yang kedua. Bilangan kedua yang ini kan. Oke. Bilangan kedua itu hitamnya 2, merahnya 2. Sehingga 2 ditambah 2 sama dengan 4. Bilangan ketiga gimana? Oke, bilangan ketiganya hitamnya 3, merahnya 3, sehingga 3 ditambah 3 sama dengan 6. Begitu seterusnya. Sehingga kalian bisa perhatikan di sini bahwa untuk mencari bilangan kelima, ya, untuk mencari bilangan kelima itu 5 ditambah 5. Untuk mencari bilangan ketiga, 3 tambah 3.
untuk mencari apa lagi? Bilangan keempat, berarti 4 ditambah 4. Gitu. Sehingga kalian perhatikan yang ini. Jika kita amati, ternyata polanya adalah ditambah dengan angka itu sendiri. Jadi kalau 11, ya 11 tambah 11. Kalau 15, 15 tambah 15. Kalau 44, 44 ditambah 44. Beda dengan bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil, kita tambah dengan angka sebelumnya. Kalau bilangan genap, kita tambah dengan angka itu sendiri. Gitu ya. Jadi kita tambah dengan angka itu sendiri. Sehingga, jika kita ingin mencari bilangan ke-10, itu bagaimana caranya? Bilangan ke-27 juga bagaimana? Bilangan ke-81 juga bagaimana? Nah, kalian cari sendiri ya. Jadi ini tugas kalian. Kalian cari cara mencari bilangan ke-10, bilangan ke-72, dan bilangan ke-81. Nah, untuk rumusnya sendiri, rumus pola bilangan genap itu ini. Kan tadi bilangan itu ditambah bilangan itu sendiri. Makanya di sini N ditambah N. Nah, N tambah N nilainya adalah 2N. Begitu ya. Oke, kita lanjut pada pola bilangan persegi. Jadi ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ini, pola bilangannya adalah 1, 4, 9, 16, 25. Nah, pola bilangan itu dapat digambarkan seperti ini. Kenapa disebut persegi? Kalian lihat. Ini kan adalah persegi. Persegi itu ciri-cirinya adalah apa? Persegi itu ciri-cirinya sama sisinya. Ya kan? Kalau di sini 4, di sini juga harus 4. Kalau ini 3, ini harus 3. Kalau ini 2, di sebelah sini juga harus 2. Jadi begitu, itu makanya disebut sebagai persegi. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan polanya? Oke, kalian perhatikan penjelasannya ya. Untuk mencari polanya, kalian perhatikan, kalian masih ingat tidak rumus luas persegi? Rumus luas persegi itu kan sisi dikali sisi. Nah, ini sisinya adalah 3. Yang ini pun 3. Sehingga luasnya adalah sisi kali sisi, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kalau kalian hitung juga, kalau seandainya kalian mau hitung, ini pun ada bulatannya ini juga 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 lingkaran hitam. Jadi, untuk menemukan polanya yaitu menggunakan rumus persegi, sisi kali sisi. Berarti, kalau kita lihat di sini, untuk mendapatkan bilangan ke-1 kan nilainya 1, yaitu 1 dikali 1. Bilangan kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, ini, yaitu 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. Kenapa harus 2 kali 2? Karena di bawahnya 2, di sampingnya juga ada 2. Ini 2, 2, ini juga 2. Sehingga 2 dikali 2, 4. Sisi kali sisi ya. Oke, berikutnya bilangan kelima misalnya. 5 kali 5. Oke, karena sisinya 5. Atau bilangan keempat. Bilangan keempat saja ya. Bilangan keempat yaitu 4 kali 4 sama dengan 16. Karena kalau digambar,
sisinya ada 4, di sampingnya juga nilainya ada 4, bulatannya ya ada 4, sehingga 4 kali 4, 16. Gitu, jadi untuk bilangan persegi, lihat gambarnya, kalau gambarnya persegi, berarti polanya adalah sisi kali sisi. Nah, sekarang tugasnya yaitu, kalian bisa menentukan nanti, ini tugasnya, kalian mencari bilangan ke-10, berarti sisi kali sisi ya, bilangan ke-72 juga, dan bilangan ke-81. Caranya pasti menggunakan yang sudah Ibu jelaskan yang ini ya. Jadi kalau bilangan ke-5, 5 kali 5, bilangan ke-3, 3 kali 3, bilangan ke-10 berarti bagaimana? Nah, begitu. Rumus pola bilangan persegi yaitu ini. Karena tadi kan sisi kali sisi, berarti 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7. Berarti kita bisa mengatakan rumus pola persegi yaitu N dikalikan N. Nah, N kali N itu adalah N pangkat 2. Gitu ya. Oke, lanjut di pola bilangan yang paling terakhir, itu namanya adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang ini yaitu 2, 6, 12, 20, 30. Kalau kalian perhatikan gambarnya ini, nah beda ya dengan persegi. Kalau ini persegi tadi, di sininya 4, di bawahnya 4, di sampingnya 4. Kalau persegi panjang, kalian perhatikan tidak sama. Persegi panjang itu tidak boleh sama sisinya. Di bawahnya 4, di sampingnya ada 5. Nah, ini namanya panjang kali lebar. Kalau persegi sisi kali sisi, kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya di bawah, lebarnya di samping. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana polanya? Polanya pasti menggunakan rumus persegi panjang, yaitu rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sehingga ini contohnya, kalian perhatikan di gambar di samping ini panjangnya adalah 2 dan lebarnya adalah 3. Sehingga rumusnya yaitu panjang kali lebar, 2 dikali 3 sama dengan 6. Kalau kalian hitung sendiri, ini lingkarannya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat menentukan bilangan-bilangan yang lain. Bilangan ke-4 misalnya. Lihat di gambar ini. Panjangnya ada 4, lebarnya 5. Jadi 4 dikali 5. Ini ya, 4 dikali 5. Nah, sekarang yang berikutnya misalnya bilangan kedua. Bilangan kedua ini panjangnya di bawah 2, lebarnya 3. Sehingga 2 dikali 3. 2 dikali 3, yaitu 6. Sekarang, coba lihat yang bilangan ketiga. Bilangan ketiga yaitu ini gambarnya. Panjangnya 3, lebarnya 4. Sehingga 3 dikali 4. 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Ini lingkarannya juga ada 12 ya. Jadi, kalau kita mau mencari polanya yaitu dikalikan dengan angka sesudahnya. Angka sesudahnya ya. Sesudahnya kan kalau ini sesudah 5 adalah 6.
Kalau yang ini sesudah 2 yaitu 3. Jadi kita kalikan dengan angka sesudahnya. Nah, kalau rumusnya, angka sesudahnya itu berarti N ditambah 1. Kalau di matematika, angka sebelumnya adalah N kurang 1, angka sesudahnya itu N tambah 1. Jadi ini adalah rumusnya dalam rumus pola bilangan persegi panjang. N dikali N tambah 1. Oke, tugas kalian lagi berarti kalian menentukan bilangan ke-10, bilangan ke-72, bilangan ke-81. Caranya bagaimana? Ya mengikuti yang ini. Untuk mencari pola ke-5 berarti 5 dikalikan 6. Untuk mencari pola ke-4, 4 dikali 5. Gitu ya. Jadi kita kalikan dengan angka sesudahnya. Sesudahnya 1 yaitu 2. Sesudahnya 4 yaitu 5 dan seterusnya. Oke anak-anakku sekalian. Jadi hari ini kita sudah belajar 4 pola bilangan, yaitu pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, dan yang terakhir adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, ada satu lagi, ada 2 lagi yang akan kita pelajari. Itu akan kita pelajari di pertemuan ketiga minggu depan. Oke, selamat bekerja. Tugas kalian ada 4 ya, silakan kalian lengkapi. Ini kalian catat di buku catatan, lalu tunjukkan ke ibu hasil kerja kalian. Tolong diingat ya pola-polanya, ibu ulangi. Pola bilangan ganjil adalah ditambah dengan angka sebelumnya. Pola bilangan genap adalah ditambah dengan angka itu sendiri. Nah, pola bilangan persegi yaitu sisi kali sisi ya, berarti dikalikan dengan angka itu sendiri. Dan terakhir, pola bilangan persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, tadi ibu jelaskan adalah dikalikan dengan angka berikutnya. Oke, begitu untuk kalian semua. Selamat belajar, silakan mencatat, dan silakan dikerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan ketiga.